Indonesia menjadi negara yang memiliki warisan budaya yang melimpah. Walaupun di tengah kemajuan sains dan teknologi, masih terselip gemerlap-gemerlap budaya yang kaya akan nilai seni. Namun, apa jadinya jika seni tersebut hilang karena kita tidak mampu melestarikannya pada era modern ini? ITS tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tapi juga mengambil peran dalam pelestarian budaya melalui Departemen Studi Pembangunan. Departemen Studi Pembangunan mempelajari pemahaman tentang pentingnya memasukkan kearifan lokal dan kebudayaan dalam merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan. Kali ini, kita akan mengulik tentang Tari Topeng Kaliwungu. Tari yang berkiblat pada Tari Topeng Getang Madura yang awalnya digelar untuk para bangsawan di Keraton Sumeneb. Dalam mencari tahu informasi yang lebih lengkap, kami berkesempatan ke Lumajang untuk melihat langsung bagaimana Tari Topeng Kaliwungu ini. Tarian ini merupakan perpaduan dari dua kebudayaan Madura dan budaya Jawa yang disebut Pandalungan. Namun, seiring kemajuan zaman, tarian ini tidak mampu dipertahankan dan mulai menghilang sekitar tahun 1980 Masehi. Lantas, apa yang menyebabkan Tari Topeng Kaliwungu ini sempat menghilang selama kurang lebih 40 tahun? Topeng Kaliwungu Lumajang merupakan representasi dari Prabu Baladewa. Topeng Kaliwungu Lumajang dulunya adalah pembuka sandiwara Madura atau yang disebut dengan sandur oleh masyarakat Lumajang. Tari ini tercermin dari gerak matraman berupa cakilan, juga ada gerak-gerak kaki, gerak pesisiran dari masyarakat Madura. Sebetulnya tari ini kan di masa kejayaannya itu ada dua periode. Yang pertama sebelum tahun 6665, jadi sekitar tahun 50-an. Itu belum nama Topeng Kaliwungu. Terus di era berikutnya setelah tragedi Indonesia ya 6665 muncul lagi di era tahun 80. Itu juga masa kejayaan kedua. Setelah dari kejayaan masa kedua itu penari Topeng Kaliwungu yang rata-rata laki-laki sudah mulai menurun. Jadi di Lumajang itu tidak ada minim untuk penari yang memang laki-laki. Nah, dari situ akhirnya ini ya regenerasinya nggak ada sebetulnya yang membuat Topeng Kaliwungu ini hilang peminatnya karena regenerasinya minim. Topeng Kaliwungu sebetulnya juga serangkaian antara Jaran Kencak, Topeng Kaliwungu, kesenian Godrel, juga kesenian yang lain. Nah, karena masyarakat ini pingin hemat, nggak satu paket dengan budgetnya yang kalau nanggap itu kan mahal sekali. Jadinya pingin hemat, mereka hanya nanggap Jaran Kencaknya tanpa Topeng Kaliwungunya. Akhirnya karena jarang muncul, penarinya juga nggak ada. Akhirnya terhitung 40 tahun, ini nggak muncul, iya. Saya mikirnya hilang karena regenerasinya nggak ada. Oh, berarti permasalahannya di situ. Maka yang saya ambil, yang saya angkat adalah permasalahan harus ada solusi nih. Maka solusinya untuk supaya nggak hilang, kita harus meregenerasikan ke para penari, baik itu yang masih belia, yang sudah remaja, yang sudah dewasa. Jadi kita sosialisasi, itu yang penari. ITS sudah sewajarnya memberi ruang bagi pengembangan social engineering. Bersama dosen Departemen Studi Pembangunan, mari kita kulik budaya Tari Topeng Kaliwungu dari dimensi perkembangan teknologi dan dimensi pembangunan sosial masyarakat. Suatu alkulturasi budaya itu terjadi karena adanya migrasi Madura ke Jawa, penduduk Madura ke Jawa. Khususnya termasuk di Lumajang. Jadi ada dalam sejarah 3 periode, bisa kita bagi lagi tadi, prakolonialisme, yakni pada zaman Majapahit itu juga sudah terjadi perpindahan. Karena kadang Majapahit meminta penguasa di Madura untuk mengirimkan penduduknya untuk membantu membuka lahan.
karena orang Madura dikenal kuat dan pemberani untuk membabat hutan dan sebagainya. Nah, kemudian memasuki kolonialisme, terjadi perpindahan penduduk itu juga karena Belanda menginginkan tenaga-tenaga kerja untuk perkebunan-perkebunan Belanda yang ada di Jawa Timur khususnya, ya. Nah, dan di situ maka terjadi migrasi. Pas kemerdekaan, ya, sampai sekarang perpindahan itu masih terjadi, mungkin alasan keluarga dan sebagainya. Nah, karena perpindahan itu maka terbentuklah apa yang kita kenal dengan budaya Pandalungan, yakni perpaduan Jawa dan Madura. Nah, budaya Pandalungan ini berarti merupakan akulturasi, dia sudah merupakan khas, ya, tidak Jawa murni atau tidak Madura murni. Tari topeng Kaliwungu ini mengambil topeng Prabu Baladewa. Cuma perbedaannya kalau yang Madura itu warna topengnya merah, sedangkan Kaliwungu warna putih. Ya, merah biasanya diidentikan dengan simbol keberanian, putih itu kesucian. Bagi masyarakat Lumajang dipercaya penggiat dan pengkreasi tari topeng Kaliwungu ini itu dari Madura, tapi sudah diadaptasi menjadi khas Kaliwungu atau khas Lumajang. Khasnya adalah tadi bentuk topengnya ada perbedaan dan juga dari sisi tambahan tarian-tariannya. Sebetulnya teknologi juga bisa dikembangkan, disinkronisasikan untuk kepentingan pengembangan seni. Misalnya bagaimana tentang mempercantik sebuah tampilan, ya, pagelaran dan sebagainya, menggunakan hologram, sinar efek suara dan sebagainya. Itu untuk teatrikal yang terbaru kita jumpai di negara-negara lain, kadang sudah menggunakan dukungan teknologi biar tidak terkesan bosan. Walaupun memang bisa jadi ada kontroversi antara orisinalitas dan campuran, ya, menjadi tidak orisinal sepenuhnya. Tapi untuk menyesuaikan perkembangan zaman itu diperlukan. Kemudian teknologi juga sangat berperan dalam mendokumentasikan dan mempromosikan sehingga tari topeng Kaliwungu ini bisa dirasakan sebagai kekayaan khas bangsa Indonesia. Setelah melewati berbagai perjuangan panjang, tari yang berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini akhirnya resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2021. Pesanku untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, meskipun di zaman saat ini budaya asing sudah merasuki banyak sekali aspek yang ada di kehidupan kita, aku harap jangan pernah lupa akan tradisi atau budaya kita. Terima kasih ITS atas kontribusinya dalam upaya melestarikan kebudayaan Indonesia melalui sebuah video ini. Dan semoga semakin banyak generasi muda yang terpanggil untuk bisa melestarikan budaya di Indonesia kita ini dengan caranya masing-masing, dengan caranya yang lebih kreatif dan inovasi lagi. Pada momen Hari Tari Sedunia ini, saatnya kita mengambil langkah dalam melestarikan warisan budaya dengan mengolaborasikan manfaat teknologi sebagai alat untuk mengenalkan, mengapresiasi, dan melestarikan. Mari menjadi pelopor kelestarian budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas bangsa.